Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita Islam, yang menganugerahkan kepada kita iman, yang menganugerahkan kepada kita sehatnya badan, yang menganugerahkan kepada kita langkah-langkah yang baik. Semoga apa yang kita usahakan ini menjadi sesuatu yang menjadi sebab gembiranya kita di alam akhirat. Jadi pembawa cahaya untuk kubur-kubur kita. Jadi sebab kita melancar di dalam menjawab pertanyaannya malaikat-malaikat yang bertanya di dalam kubur. Menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat sama orang-orang soleh terdahulu, dekat sama para nabi, para rasul, para orang-orang yang menjadi orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kita, anak cucu kita, keluarga kita, semua orang yang kita cintai masuk dalam golongan orang-orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu yang lalu kita bahas tentang rasa gembira, bahas tentang mengekspresikan rasa gembira, dan ditambah penutupnya dengan kegembiraan bersama, makan tumpeng, potong tumpeng, foto bareng gitu. Eling napa mboten jenengan minggu kemarin? Nggih. Jadi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Enggak pakai rencana, saya enggak ngerti lek jenengan ngasih surprise seperti itu dan lain sebagainya. Babnya pas dengan bab-babnya kita, yaitu bab tentang kegembiraan, nyari kegembiraan seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawihu qulubakum sa'atan fasa'ah. Ambil jeda waktu untuk gembira, untuk melakukan apa yang menjadi kesenangannya kita, apa yang menjadi yang bikin hati kita itu berbunga-bunga itu apa, lakukan itu sa'atan fasa'ah. Ambil waktu, beberapa waktu. Istilahnya nggak selalu harus gembira terus. Bendino tumpengan misalkan, suwi-suwi ya. Bendino potong kue, lu akhirnya nggak terasa nikmat lagi kue itu. Nggih napa mboten? Jenengan nek bendino dolan ke pantai, nggih orang-orang yang tinggalnya di tepi pantai niku sampai waleh neng pantai. Nggih, pengennya pergi ke gunung, nggih. Orang gunung pengennya ke pantai, nggih ngoten niku menungso. Nggih. Apa yang menjadi sesuatu yang menyenangkan itu lakukan sesaatan fasa'ah. Jadi bahasanya Nabi itu dari waktu ke waktu. Jangan jadi orang yang gembira terus. Akhirnya apa? Kegembiraan itu enggak terasa nikmat. Jangan jadi orang yang makan enak terus. Kenapa? Makanan enak jadi terasa biasa. Oke, makanan enak jadi terasa biasa. Lek awake dhewe bendino jangan asem, jangan bening, jangan lodeh. Bendino niku nanti tahu-tahu datang sate kambing. Nggih to? Sate ayam. Kebuli. Nikmat, rasanya jadi nikmat. Nggih, ada kenikmatan di dalam makanan-makanan tersebut karena kita tidak mengkonsumsinya setiap hari. Tapi kalau orang yang tiap hari sate gulik, pinginnya napa? Tahu tempe. Nggih. Senangnya di tahu tempe. Makanya saat katanya Nabi, rawihu qulubakum sa'atan fasa'ah. Lagi libur dolan, lagi libur ziarah, lagi libur pergi kemana, ke tempat yang bikin kita itu senang, bikin kita itu gembira. Dan di dalam agama-agama kita itu bungkusan-bungkusan kegembiraan itu luar biasa banyak. Cara kita mengekspresikannya pun sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau datang waktunya hari raya, siapkan baju yang bagus, dandan yang wangi, mandi, bersih-bersih, potong kuku, pakai celak dan lain sebagainya, diaturkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ada satu orang pun yang nyambut hari raya ini dengan hati biasa-biasa saja. Oke.
Kenapa kok disuruh sama Nabi beli baju baru, pakai baju baru, mukenanya? Bahkan orang-orang sekarang bukan cuma bajunya tok sing baru, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki baru. Kaos kaki yo anyar, celak yo anyar, lipstik yo anyar. Nggih, nang wonten apa mboten? Mboten. Lamine tok sing anyar. Jadi kalau misalkan itu adalah sesuatu bungkusannya Nabi, bungkusannya Rasulullah SAW untuk membuat hari raya itu menjadi satu momen yang istimewa, satu waktu yang semua orang merasakan kegembiraan. Dan Rasulullah SAW bikin, Allah Ta'ala ngasih aturan kalau selama bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk berbagi beras atau yang kita kenal dengan namanya zakat fitrah. Kenapa kok fitrah itu ketika bulan Ramadan? Kenapa kok kita zakat fitrah itu dilakukan waktunya sampai menjelang kita melaksanakan sholat Idul Fitri? Kenapa? Agar tidak ada satu orang pun dari umat muslim yang berhari raya dalam keadaan perutnya itu lapar. Jadi bungkusan-bungkusan kebaikan, bungkusan-bungkusan kegembiraan yang dibalut keagamaan itu sudah luar biasa banyak sekali. Tinggal kita gimana menghadapinya, tinggal kita gimana mengkondisikan hati kita. Kita gimana caranya agar balutan kegembiraan ini tetap beradab, tetap dapat esensinya, tetap dapat hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, biar pahalanya kita juga bertambah dengan kenikmatan tersebut. Jadi gembiranya kita beriringan dengan bertambahnya pahalanya kita. Bukan gembira malah tambah titik pahalanya. Bukan gembira terus tidak diterima pahalanya sama Allah Ta'ala. Bukan gembira yang bahkan mendapatkan laknat-laknat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bikin kegembiraan tapi tetap dengan porsinya agama, tetap dengan aturannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetap dengan aturan yang diaturkan oleh Allah. Jadi tetap ada remnya. Tetap ada remnya. Kenapa? Karena kalau kita gembira tanpa aturan, kita gembira tanpa aturan, menghalalkan segala cara dan kesalahan yang akan kita lakukan jauh lebih banyak ketimbang apa yang benar. Karena seperti itu haliahnya orang, keadaannya orang sekarang. Kalau sudah anak-anak pondok itu bahkan saya banyak menemukan, bukan cuman anak, kalau orang luar istilahnya nggak ngerti agama. Kalau anak pesantren itu anak-anak yang ngerti agama. Mereka sepanjang hidupnya pakai jilbab rapi, nutup aurat rapi, tapi begitu nikah, jilbabnya dicepot, ditonton orang banyak, diabadikan di dalam foto-foto, pakai baju ketat, pakai rambutnya di model-model dan lain sebagainya, nganggapnya pernikahan ini sekali seumur hidup. Jere isopo. Katanya siapa pernikahan itu sekali seumur hidup? Ada orang yang ditakdirkan nikah sekali, ada yang ditakdirkan nikah 2 kali, ada yang ditakdirkan nikah 3 kali, ada yang ditakdirkan tidak nikah, ada yang ditakdirkan untuk tidak menikah. Jadi semua orang sedang menjalani takdirnya masing-masing. Sayyidah Khadijah misalkan, istri tercintanya Nabi Muhammad SAW, pernikahannya sama Nabi adalah pernikahan ketiganya beliau. Bahkan dikatakan ketika beliau setelah perpisahan dengan suami yang kedua, sempat ada di titik di mana beliau itu mengatakan, saya nggak pengen nikah sama siapapun lagi. Saya akan menghabiskan hidup saya fokus dengan dagangan dan juga anak-anak saya. Ternyata jodoh Allah Ta'ala berkata lain, beliau ditakdirkan untuk menjadi pendamping dari seorang nabi akhir zaman di usia ke-40 tahunnya beliau. Di usia 40 tahun jodohnya seorang laki-laki usia 25 tahun dan menjadi pernikahan terindah yang dibawa sampai mati. Jodoh dunia akhiratnya ternyata adalah Rasulullah SAW. Jadi pernikahan itu dibilang misteri, misteri. Ada orang yang sebelum nikah ketoke api, begitu nikah berubah 180 derajat. Ada perempuan yang sebelum nikah solihah, istilahnya kelihatan baik-baik ini itu, nikah ternyata jadi orang yang
berbeda lagi. Pengaruh suaminya, pengaruh lingkungannya. Nggak sedikit Bu, saya nemukan anak-anak alumni pondok, istilahnya yang dulu saya kenal di pondok ini begini dan lain sebagainya. Sekarang ada yang jadi suaminya artis, buka jilbab, pakai baju seksi, mamerkan kecantikannya dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu, tidak satu dua. Ada beberapa orang yang saya tahu sendiri. Jadi pernikahan itu momen sakral. Pernikahan itu momen kebaikan. Maka jangan sampai kebaikan ini, niat kita untuk bangun rumah tangga yang baik ini dimulai di titik awalnya dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil dengan cara-caranya para ulama, ambil dengan cara-caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan ketika mau menikahkan Sayyidah Fatimah, "A'linun nikah wadribu alaihim bidduf." Katanya Nabi, ayo siarkan, sebarkan sebanyak mungkin orang agar tahu kalau putriku Fatimah akan segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ali bin Abi Thalib. Wadribu alaihim bidduf, katanya Nabi, sambut pernikahannya ini dengan kalian menabuh genderang-genderang. Nabuh gendang-gendang, nyanyi, istilahnya nyanyi-nyanyi syair-syair yang diajarkan sama istilahnya syair-syair yang baik. Syair-syair yang baik. Jadi bikin acara pernikahan, di pernikahan itu ada penyanyinya, itu mboten napa-napa. Tinggal nyanyian apa yang dilakukan di situ. Jangan sampai nyanyi-nyanyi lagunya jingkrak habis itu istilahnya yang sampai selaki perempuan campur jadi satu, senggol-senggolan dan lain sebagainya. Ini sudah kelewat batas dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang khidmah, yang indah, baca maulid, kasih bacaan maulid, kasih bacaan-bacaan yang baik-baik. Sebelum pernikahan kirim doa, baca yasin, baca salawat nariyah dan lain sebagainya. Itu adalah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi Rasulullah banyak momen-momen keindahan di dalam hidupnya, itu juga banyak. Gembiranya Rasulullah itu juga banyak. Tapi kegembiraannya Rasulullah ini selalu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau kenal sama satu orang anak kecil Yahudi, jadi anak-anaknya, kedua orang tuanya semuanya penganut Yahudi. Anak ini dekat sekali sama Rasulullah SAW dan banyak sekali belajar dari Nabi, belajar akhlak, belajar adab, belajar macam-macam sama Rasulullah. Dan Rasulullah tahu kalau umurnya anak ini nggak panjang, umurnya anak ini dia tidak dikasih umur panjang sama Allah Taala, dan ternyata dia punya satu penyakit di dalam dirinya. Ketika si anak ini sakit yang sampai ujungnya itu meninggal dunia, Rasulullah datang ke rumahnya. Rasulullah datang ke rumahnya, nalkin atau memotivasi anak ini untuk mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tetap nggak mau mengucapkannya sampai dapat izin dari orang tuanya. Ketika dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain, badannya sudah lemas, sudah nggak bisa, dia ngelirik ke orang tuanya untuk minta izin agar diizinkan ngikuti ajarannya Rasulullah SAW. Akhirnya diizinkan sama ayahnya, dia pun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah itu meninggal. Begitu meninggal, Rasulullah tersenyum sambil mengatakan alhamdulillahilladzi angqada li ruhun min arwah. Katanya Nabi, segala puji bagi Allah yang membuat aku dikasih takdir untuk menyelamatkan salah satu jiwa yang harusnya masuk ke neraka, akhirnya masuk ke dalam surga. Jadi ketika anak ini meninggal, Rasulullah bahkan nggak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi beliau mengatakan alhamdulillah, Maha suci Allah yang membuat aku mampu menyelamatkan satu jiwa yang harusnya masuk neraka, akhirnya masuk ke dalam surga. Jadi kita perlu senang, perlu gembira ketika anak kita bisa sholat, gembira. Ketika anak kita bisa ngaji, gembira.
Ketika anak kita hafal Al-Quran, gembira. Ketika anak kita melakukan kebaikan, gembira. Bahkan ketika orang-orang yang ada di sekitaran kita, yang dulunya begini jadi begini, yang dulunya begini jadi begini, ungkapkan itu sebagai sesuatu yang menggembirakan. Jadi tampakkan kalau itu tuh harusnya sesuatu yang perlu disyukuri. Itu tuh menjadi sesuatu yang harusnya kamu bergembira atas hal tersebut. Karena Rasulullah gembiranya di tempat-tempat yang seperti ini. Di dalam hal-hal semacam ini. Ketika kedatangan temannya, ketika kedatangan sepupunya, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, setelah sekian tahun, 13 tahunan lebih, beliau berpisah dari Mekah. Ini Sayyidina Ja'far pindah ke negeri Habasyah, dari Habasyah nyusul Rasulullah pergi ke negeri Madinah. Momennya, istilahnya momen pertemuannya ketika Rasulullah baru saja menyelesaikan perang yang namanya perang Khaybar. Perang yang panjang, perang yang sulit. Perang yang panjang, perang yang sulit, yang dikatakan sampai Rasulullah terpaksa mutus airnya orang-orang Khaybar, mutus pasokan makanan dari orang-orang Khaybar agar mereka ini menyerah. Nyerah di tangannya Rasulullah SAW. Akhirnya itu selesai. Dimenangkan perang Khaybar, dimenangkan oleh Nabi. Datang Sayyidina Ja'far. Ketika Sayyidina Ja'far datang ini, Rasulullah belum pakai baju rapi. Sebagian bajunya, sebagian badannya itu masih terlihat. Jadi bagian dadanya Nabi itu belum pakai baju. Beliau keluar dari kemahnya saking gembiranya ketemu sama Sayyidina Ja'far, dipeluk Sayyidina Ja'far sambil mengatakan, la adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya ini enggak tahu. Ini rasa gembira di dalam hati ini karena apa? Karena saya menang perang Khaybar kah? Atau karena datangnya Sayyidina Ja'far. Jadi orang yang dicintai, yang berpisah sekian lama, akhirnya ada di depan mata, itu menggembirakan. Sama persis kayak jenengan kalau lagi kumpul-kumpul reunian karo temen TK. Reuni TK ada enggak? Tapi awakmu sing biyen ngumbel-umbelen itu ya. Kamu yang dulu sukanya jorokin aku pas ayunan. Nah, jadi ketemu sama temen TK dulu, enggak, tapi kayaknya wis sudah ingat gitu. Karo koncone SD, temennya SMP, temennya SMA, senang luar biasa. Saya kemarin bulan September atau bulan apa kemarin itu reuni di Dalwa. 2 tahun sekali dibikin sama Dalwa itu untuk jadi momen reunian. Reunian, ketemuan lagi sama teman-teman seperjuangan istilahnya. Ada yang jadi guru TK, ada yang jadi dosen, ada yang jadi ini, hanya ngumpul jadi satu. Balik momennya kayak ketika kita sekolah dulu. Istilah yo guyon-guyonan yo, kan seneng banget, seneng gembira sekali. Padahal momennya itu, perpisahannya itu hanya beberapa tahun saja. Apalagi yang dirasakan sama Rasulullah SAW, berpisah dengan sepupunya sendiri, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang juga hampir seumuran dengan Rasulullah SAW. Pisah sekian lama, akhirnya bertemu. Rasulullah sampai mengatakan la adri bi ayyihima afrah. Saya enggak ngerti, karena pertemuan dengan Ja'far bin Abi Thalib ini rasanya setara dengan saya memenangkan satu negerinya orang Yahudi yang namanya Khaybar tersebut. Dan perang Khaybar itu perang yang berlapis-lapis. Karena satu negeri, satu benteng, di dalamnya ada benteng lagi, di dalamnya ada benteng lagi, sampai 7 lapis benteng. Dan panglima perang yang ditakdirkan sama Allah Ta'ala untuk menjadi penakluk negeri waktu itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya Nabi waktu sholat subuh nggak menang-menang. Begitu selesai sholat subuh, Rasulullah mengatakan yang akan menjadi pemegang bendera, yang akan menjadi kuncinya Allah Ta'ala untuk membukakan perang Khaybar ini, akan datang rajulun ahabballah wa ahabballahu ilaih. Jadi ahabballah wa rasuluh wa ahabballah wa rasuluh ilaih. Jadi orang yang cinta betul sama Allah Ta'ala, cinta betul sama Rasulullah, dan Allah Ta'ala pun dan Rasulnya pun juga cinta kepada beliau. Katanya para sahabat semuanya lomba-lomba untuk dekat-dekat sama Rasulullah di dalam sholat. Begitu selesai sama Rasulullah, yang dipanggil adalah Sayyidina Ali. Waktu itu Sayyidina Ali kena sakit mata. Ya Rasul, mata saya sakit, saya nggak bisa melihat secara jelas. Maka sama Rasulullah diludahi 2 matanya, diusapkan, sembuh. Sejak saat itu nggak pernah belen, nggak pernah sakit mata sama sekali. Itu Sayyidina Ali.
Nggih. Jadi akhirnya beliau megang bendera perang dan beliau yang memimpin jadi panglima perang pada saat itu. Wa fatahallahu alaihi. Allah taala membukakan negeri tersebut lewat tangannya Sayyidina Ali. Jadi perang yang seperti itu besarnya dimenangkan sama Nabi, tapi disetarakan dengan datangnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah itu banyak momen-momen gembira tersebut, tapi selalu juga diikatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu diikatkan dengan ketawaduan, selalu diikatkan dengan adab, selalu diikatkan bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Nabi, kalau bukan karena Allah, kalau bukan sebab Allah ta'ala pengen, kalau bukan karena Allah ta'ala yang mentakdirkan, ini semuanya nggak akan terjadi. Jadi nggak disandarkan dengan kemampuannya. Oh pancen yo panglimaku, oh yo pancen pasukanku, oh ya memang persiapanku, memang strategiku, emang ini. Nggak dikaitkan dengan itu, tapi diikatkan dengan Allah Subhanahu. Ini yang akan menjaga nikmat itu. Ini yang akan bikin nikmat itu menjadi sesuatu yang didatangkan berkah di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau misalkan nyandarkan sesuatu dengan dirinya, nyandarkan sesuatu dengan dirinya itu selalu akan ada batasnya. Wong sugih, pancen yo aku sing kerja keras, saya keluar setiap subuh, pulang malam, nggak lupa makan, lupa ini, ngatur bisnis ini, ngatur, sampai akhirnya jadi orang kaya. Disandarkan kepada dirinya, dia akan jadi orang kaya, tapi nggak ada berkah di dalam kekayaannya. Tapi kalau misalkan orang usaha serius, benar-benar ijtihadnya luar biasa, tapi dikaitkan dengan Allah Ta'ala, cerdasku dari Allah, kemampuanku dari Allah, kebisaanku dari Allah. Nah itu yang akan bawa berkah-berkah di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Wa alaika bi idharil farah wal istibsyar bi kulli ma yattajid lil muslimina minal masar kanuzulil amtar wa rakha'il as'ad wa dhuhurihim 'alal baghina wal kufar. Jadi nampakkan kegembiraan itu sesuatu yang diajarkan sama Nabi. Dan momen terindah atau Rasulullah yang paling gembira dari sekian banyak kegembiraannya Nabi itu adalah ketika Sayyidah Fatimah Zahra melahirkan Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Jadi dua cucunya Nabi ini yang paling bikin Rasulullah itu gembira luar biasa. Makanya penampakan dari kegembiraan itu juga banyak sekali. Ketika lahir, begitu beliau lahir, disebarkan, semua orang dikasih tahu lahir. Fatimah melahirkan Hasan, tahun berikutnya Fatimah melahirkan Husain. Setelah itu Rasulullah menyembelihkan kambing, per anak ini dua kambing, akikoan istilahnya. Akikoan undang orang makan sate, enggak ada sate di zaman Nabi. Pokoknya kambing-kambingan, dijamu makan kambing sama Nabi. Begitu selesai, 7 harinya dibotakin, rambut lahirnya ini dipangkas sampai habis, ditimbang. Setelah itu Rasulullah sedekah setara dengan berat rambutnya ini tadi. Berat rambutnya ini tadi disedekahkan sama Rasulullah seberat itu. Jadi momen dapat kebaikan dibaliknya kebaikan sama orang lain. Dapat kebaikan disebarkan lagi kebaikannya. Dapat kebaikan terus seperti itu. Dan ini intinya kebahagiaan. Kalau jenengan mau tahu dapat rasa senang yang benar-benar itu gimana caranya? Dapat kebaikan, kasihkan kebaikan itu sama orang lain. Jenengan punya ilmu, kasih ilmu sama orang lain. Jenengan punya harta, kasih harta kepada orang lain. Jenengan punya makanan, berbagi makanan itu. Jenengan punya minuman, berbagi minuman tersebut. Itu yang akan nambahkan kegembiraan di atas kegembiraan. Yang akan nambahkan kebaikan di atas kebaikan. Ini ekspresinya Nabi. Jadi lahiran akikoan, ngundang orang-orang berbagi makanan. Aku dapat nikmat ini, dapat anak baru, dapat cucu baru. Cucunya Nabi kan itu istilahnya bukan putranya. Tapi beliau memperlakukan semacam itu. Belum lagi ekspresinya Nabi ketika beliau ada di atas mimbarnya, ketika beliau di atas mimbar, Rasulullah naik ke atas mimbar lagi khutbah Jumat, lagi khutbah, entah khutbah Jumat atau bukan. Jadi beliau lagi khutbah, datang Sayyidina Hasan pakai gamis, tapi gamisnya kepanjangan.
Nanti melaku keserimpet. Katanya Rasulullah turun dari mimbarnya, diambil Sayyidina Hasan, ikut dinaikkan ke atas mimbar. Setelah itu Rasulullah mengatakan, saya nggak tahan hati saya melihat kelucuan anak yang semacam ini. Jadi saking lucune putune niku gamis kepanjangan tadi, sampai Rasulullah nggak tahan untuk menggendong beliau. Jadi seperti itu. Jangan punya cucu, punya anak, itu ungkapkan senengnya, ungkapkan kegembiraannya. Kalau orang sekarang difoto, diabadikan, diupload dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk rasa syukur dari apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Setelah itu beliau mengatakan, wa alaika bil husni wal ightimamu bisababi ma yanzil bihim minal balaya kal waba wal ghala wal fitan. Katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau juga mengatakan, ketika kita gembira juga diekspresikan, ketika kita sedih juga harusnya diekspresikan. Itu pertanda iman. Senang ketika memang ada kesenangan, sedih ketika ada kesedihan. Jangan sampai orang sedih kita senang, orang senang kita sedih. Jangan diundang manten, datang hadir manten nangis. Ya Allah, pripun kok jodohnya koyo ngoten. Ini orang lagi senang, kitanya malah sedih. Kitanya malah sedih. Atau mengungkapkan dengan kata-kata yang enggak baik, kata-kata yang enggak benar. Ya Allah, manten wedok ayu kok bojone koyo ngono. Nah ini nggak boleh ini. Jadi yang kayak gini ini nggak boleh kita lakukan. Jadi ikuti alur. Ketika orang senang kita juga ikut senang. Ketika orang sedih, kita juga ikut sedih. Ketika ada jenazah, kita ya ikut bersedih. Beradab di situ, nggak ketawa-ketawa di situ, nggak istilahnya nggak ngomong sesuatu yang nggak baik di dalam majelis tersebut. Karena saya lihat hal-hal semacam ini mulai berkurang. Orang takziah, katanya takziah, ngomongnya takziah, tapi ternyata yang dilakukan sama sekali tidak mengekspresikan kesedihan atas perkara tersebut. Ngerumpul sendiri di sana, ngomong-ngomong sendiri, ngumpul sendiri di sana, bahkan ngomongin si mayit. Anjir ya wong ngenang ini dan lain sebagainya. Kalau istilahnya gini, kalaupun misalkan hal itu harus untuk diomongkan, kayak misalkan si mayit punya tanggungan sama kita atau dia punya utang kepada kita, sebaiknya, seyogyanya untuk tidak kita ungkapkan di majelis tersebut. Boleh kita omongkan, boleh kita kabarkan, tapi sama mereka-mereka yang memang bersangkutan dengan si mayit. Misalkan ketika ngobrol sama anaknya atau disambut sama saudari dari si mayit tersebut, kita bilang, nah ini nggak kenapa-kenapa lo ya, tapi bapakku punya tanggungan sama saya. Ibumu pernah minjem utang sama saya. Kalaupun memang harus disampaikan, jangan disampaikan sama orang yang nggak ada perlunya untuk kita nyampaikan, tapi sampaikan kepada mereka-mereka yang berkaitan dengan sahibul bait, sama yang punya hajat tersebut. Jadi biar apa? Biar nggak ngerusak suasana momen gembira ataupun sedih tersebut. Momen gembira ataupun sedih tersebut. Orang lagi mantenan, jangan tahu-tahu datang. Ndek kotak tak buka aneh, karena dia punya utang sekian sama saya. Tidak seperti itu caranya. Tidak seperti itu caranya, tidak seperti itu adabnya. Jadi kita kalau diundang ya kita ngikuti alurnya, gembira, sedih. Nanti urusan yang berkaitan secara pribadi ini kita bicarakan secara pribadi. Karena yang bilang alaika bil husni wal ightimam bisa babi main zilbihim minal balaya.
Kalau misalkan ada bala yang turun, ataupun wabah, satu penyakit yang turun, ataupun kesedihan yang turun, ataupun fitnah yang turun, kita juga harus punya rasa, kita juga harus punya rasa sedih, prihatin atas perkara tersebut. Makanya berulang kali saya katakan, yang terjadi di Palestina ini kesedihan kita bersama. Yang terjadi di Palestina ini fitnah kita bersama. Yang terjadi di Palestina ini adalah bala untuk umat Islam semuanya. Jadi kalau kita sampai ke tingkat nggak sedih dengan apa yang menimpa mereka, ini yang salah adalah hati kita. Yang salah adalah iman kita. Ada yang salah dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tempat ini, Palestina ini adalah tempat kiblat pertamanya umat Islam. Sebelum Nabi Muhammad diperintahkan untuk ngadep ke Ka'bah, beliau diperintahkan untuk ngadep ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Berarti ini pernah jadi kiblatnya umat Islam. Dan berapa banyak nabi yang tinggal di situ, meninggal di situ, berdakwah di situ dan lain sebagainya. Maka yang terjadi di tempat tersebut adalah juga menjadi kesedihannya kita. Wa tawajjah ila Allah fi anna Allah yakshif dzalika anhum ma'at taslim liqada'ihi wa qadarihi. Setelah itu juga yang harus kita rasakan apa? Kita bermuajah ilallah, kita bertawajuh, kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk agar Allah Ta'ala menghilangkan bala, wabak, penyakit dan lain sebagainya dari tempat tersebut atau dari orang tersebut, sambil memasrahkan semuanya dengan takdirnya Allah. Dengan takdirnya Allah. Kita dengar ada orang sakit, mugi-mugi cepat sembuh. Kita kelihatan atau kita kenal sama orang yang kena musibah, kebanjiran atau apa, mugi-mugi Allah Ta'ala mengembalikan seperti sedia kala. Mugi-mugi Allah Ta'ala membukakan jalan terbaik untuk kita. Mugi-mugi Allah Ta'ala ngasih semua hal ini pembelajaran untuk kita. Sambil apa? Wat taslim ala qadarihi, sambil memasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Iki sing terbaik. Kalau orang sakit, mugi-mugi cepat sembuh. Setelah itu ditambahinya Rasulullah mengatakan tahur insyaallah, semoga menjadi penghapus dosa bagi kamu, dan ini adalah takdir terbaik untuk dirimu. Nah, untuk orang lain seperti itu, untuk diri kita sendiri pun juga bahkan seperti kita lagi ditimpa sakit misalkan, ya Allah, muga-muga jadi penghilang dosa-dosa saya. Mugi-mugi jadi dan ini saat ini kalau saya memang dikasih sakit sama Allah Ta'ala, berarti ini yang terbaik untuk saya. Ini yang terbaik dari Allah Ta'ala. Karena kita bisa mensyukuri sehat kalau kita lagi sakit. Kita bisa mensyukuri makanan ketika kita nggak ada makanan. Kita bisa mensyukuri keluasan ketika kita dalam keadaan kesempitan. Selalu seperti itu. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang enggak ikut prihatin dengan apa yang terjadi bagi orang muslim, yang menimpa bagi orang muslim, falaisa minhum, dia bukan golongan orang muslim. Kalau sudah bukan golongannya umat muslim, piye carane arep selamat? Gimana caranya bakalan selamat? Wa qala salawatullah salam alaihi, Nabi Muhammad juga pernah mengatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atifihim mithlul jasadil wahid. Permisalan orang muslim di dalam rasa cintanya, di dalam rasa kasihnya seperti satu badan. Idza mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad. Kalau salah satu bagiannya ini terasa sakit, seluruh badannya ikut terasa sakit. Bisahri wal humma, dengan nggak bisa tidur maupun demam. Kalau kita misalkan yang sakit telinga kita, kepala ikut pusing, gigi ikut sakit, badan yang lainnya juga ikut gemeteran dan lain sebagainya. Nah, ini efeknya. Jadi kalaupun misalkan umat muslim ini ada yang tertimpa masalah di satu tempat, yang daerah lain harusnya ikut mendoakan, ikut menyelesaikan, ikut berperang, ikut melakukan segala hal yang kita bisa untuk untuk membebaskan mereka dari perkara tersebut. Untuk membebaskan mereka dari perkara tersebut. Rasulullah SAW ketika datang dua kabar sekaligus
dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Hal pertama, ketika Rasulullah dikasih tahu bahwa 7 orang sahabat terbaiknya mati dibantai di perjalanan. Ketika ada 1 orang yang minta sama Nabi untuk diberikan pengajar agama, 7 orang dikirimkan sama Nabi. 7-7-nya penghafal Quran. 7-7-nya penghafal Quran. Ternyata di tengah jalan yang bawa ini berkhianat. 4 orang dibunuh di tempat, 3 orangnya lagi dibawa ke Mekah, dieksekusi di Mekah. Yang salah satunya bahkan ditaruh di atas tiang. Setelah itu yuqatta wahidan tilwal wahid. Jadi badannya ini dipotong kecil-kecil, sampai habis semua. Jadi dibunuh itu dicacah, Bu. Badannya sahabatnya Nabi itu dicacah. Itu terdengar ke telinganya Nabi 7 orang mati sekaligus. Sedih, belum sembuh sedihnya Nabi, datang lagi kabar bukan cuma 7, 40 orang sahabatnya Nabi penghafal Al-Quran juga dibantai mati habis semuanya. Rasulullah sedih sekali sampai dikatakan selama 1 bulan penuh Rasulullah melaksanakan kunut nazilah di setiap sholat fardu. Jadi setiap selesai sholat, bukan cuma fardu saja, sunnah pun di akhir sholat ditutup sama kunut nazilah. Sholat ditutup kunut nazilah. Sholat ditutup kunut nazilah. Itu dilakukan sama Nabi sekian bulan. Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan lebih daripada itu, ada yang mengatakan 40 hari. Tapi yang jelas Rasulullah melaksanakan kunut nazilah terus-terusan. Maka kita pun juga seharusnya melakukan hal yang semacam itu. Selesai sholat, semampu kita untuk melaksanakan kunut nazilah. Kunut nazilah bacaannya gimana? Kayak kalau nggak bisa bacaan yang ada doanya Allahumma dfa'an annal bala wal waba wal qala wal fitan dan lain sebagainya, nggak bisa yang doa yang seperti itu, maka cukup kunut seperti kita kunut biasanya. Kayak kunut subuh jenengan. Kayak kunutnya kita setiap subuh, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Karena lafadznya maka ini nyakup semua orang. Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah kasih hidayah kepada kami seperti Engkau memberi hidayah kepada semua orang yang Engkau beri hidayah. Wa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, ya Allah sehatkan kami sebagaimana orang-orang yang Engkau sehatkan. Terus seperti itu. Jadi kita baca kunut setiap kali selesai sholat, bahkan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ada yang khilaf itu cuman ketika sholat maghrib aja. Ada sebagian ulama yang menganjurkan boleh melakukan kunut kalau mau sholat maghrib ditambahi kunut naziah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Yang nggak boleh alasannya karena waktu maghrib itu sempit. Karena waktu maghrib itu adalah waktu yang sempit. Jadi nggak sunnah untuk nambahi kunut nazilah. Tapi sebagian ulama lagi memperbolehkan. Jadi apa yang kita bisa doakan, baca kunut nazilah seperti yang dilakukan sama Rasulullah SAW. Karena ini idastaka minhu adun, kalau satu bagian itu sakit, istaka tada aminhu sairul jasad, seluruh jasadnya itu harusnya ikut merasa. Jadi nggak ada kata-kata umat Islam kono-kono kene-kene, nggak ada. Itu masalah kamu, ini masalah saya, nggak ada. Umat Islam itu adalah umat yang apapun kejadian yang menimpa di sekitar kita ikut merasakan. Ada Palu terjadi gempa waktu itu, kita tunjukkan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Yo ditungakne, kalau bisa bikin donasi, bisanya ngirim baju, kirim baju, bisanya ngirimnya makanan, kirim makanan. Saudara kita di Cianjur gempa bumi, kita juga nolongin. Ketika ada gunung meletus di Bromo, kita juga. Jadi apapun istilahnya apa? Istilahnya itu tidak membutakan mata, tidak menutup telinga, apalagi menutup hati dengan semua kejadian yang ada. Mau dekat, mau jauh, sama rasanya. Mau dekat, mau jauh. Misalnya kalau kita pikir jempol kaki itu dari kepala paling jauh. Tapi kalau jempol kita
kepelindes nopo, apa kecepet apa kan nggih panggah terasa semuanya sakit. Nggih, meskipun dia paling jauh dari kepala kita. Enggak harus istilahnya apa kita akan membiarkan kalau kaki kita sakit kan aduh sikil sing tak obati sing sini aja yang deket-deket. Pipi, gigi, hidung, telinga kan nggih mboten. Nggih. Jadi mau yang jauh, mau yang dekat kita ikut. Kalau ada kegembiraan di satu tempat kita ikut gembira, kalau ada keburukan di satu tempat kita ikut merasa sedih. Itu halul muslim. Itulah keadaannya orang muslim. Rasa seperti itulah yang bertahun-tahun dihidupkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau mengatakan wa alaika idza asda ilaika muslim ma'rufan biqabulihi minhu wa syukrih wa mukafaatihi alaihi wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya.